Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasandi Andika dengan NIM 2305309. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas masa depan dalam mata kuliah Desain dan Pemrograman berorientasi objek. Untuk sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan janji terlebih dahulu. Saya Rasandi Andika mengajarkan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah Desain dan Pemrograman berorientasi objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Untuk sebelumnya, saya akan menjalankan program terlebih dahulu. Dan kalau misalnya gamenya selesai sendiri, nanti tampilan akan seperti ini. Trigger itu akan mulai kembali dan menu kita akan kembali ke menu. Dia akan menambah gitu ya. Nambah 80. Kita langsung skip aja. Saya akan mulai menjelaskan pada programnya gitu ya. Pertama saya akan menjelaskan terkait struktur folder terlebih dahulu. Di sini ada audio yang berisi sound manager yang berfungsi untuk memanage audio dan juga lagu yang akan kita gunakan gitu ya. Terus habis itu di sini ada config juga yang berfungsi untuk mengkoneksikan pada database gitu ya. Di sini nama database-nya adalah tmddpbo dan untuk di sini juga ada beberapa fungsi gitu ya terkait update dan juga insert. Di sini kalau misalkan username-nya sudah ada maka dia akan update, kalau misalkan username tidak ada dia maka akan melakukan insert. Selanjutnya kita akan masuk ke model terlebih dahulu. Di sini model ada beberapa ya, ada pemeran utama, lasso, dan lain sebagainya. Kita akan ke pemeran utama terlebih dahulu. Pada pemeran utama ini berfungsi untuk mengatur si playernya. Di sini ada posisi, ukuran, dan juga direction. Untuk direction itu sendiri akan kita atur menggunakan enumerasi left dan right. Nanti dia akan mengatur terkait gambarnya. Kalau misalnya kita ke kanan maka gambar ke kanan, kalau misalnya ke kiri maka gambar ke kiri. Dan untuk defaultnya sendiri dia ke kanan si gambarnya, sisanya ke meter. Selanjutnya kita akan ke jam ya. Di jam sendiri dia ada beberapa. Untuk yang pertama di jam type sendiri untuk mengatur terkait tipenya gitu ya supaya lebih konsisten saja. Pertama di sini isinya mungkin ada nama, ada bobotnya juga atau skornya, sama si image pathnya juga. Selanjutnya nanti si jam type ini akan digunakan pada jam. Nah, di jam itu sendiri dia ada posisi, ukuran, jam type-nya itu sendiri sama velocity X yang berfungsi untuk mengatur kecepatannya. Setelah itu kita akan masuk ke animated jam sendiri. Animated jam sendiri ini berfungsi untuk mengatur animasi jam untuk masuk ke dalam card-nya itu sendiri. Jadi kita akan deklarasi dulu beberapa properti. Yang pertama ada objek jam-nya. Nah, kita akan menggunakan si jam-nya. Ada start, control, sama end. Ini buat ngatur kayak perhitungan terkait si kurvanya nanti, sama speed buat kecepatannya, dan progress tuh buat frame by frame-nya gitu. Dan yang pertama yang pasti ada consider di sini kayak buat update, nanti kayak buat nge-update frame by frame-nya. Ada get current position yang nanti kita akan menggunakan perhitungan suatu kurva gitu ya. Sama sisanya ini untuk get jam yang nanti biasanya untuk mengambil terkait gambar dan juga skornya gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian lasonya terlebih dahulu. Untuk lasso sendiri nanti kita untuk mengatur terkait si tali lasonya. Di sini ada angle atau sudutnya, ada length atau panjang tali saat ini, speed atau kecepatan dari si lasonya, max length itu lebih ke panjang maksimum atau jangkauannya, current state. Di sini ada aku menggunakan enumerasi juga buat supaya lebih konsisten. State-nya ada idle atau diam, extending atau lagi memanjang, retraction menarik kembali, dan juga yang terakhir ada capture jam sesuai sama jamnya gitu ya.
apakah nanti dia itu isinya apakah nol atau ada. Untuk konstrukturnya sendiri, kita bakal ngeset defaultnya pasti state-nya ada idle, panjangnya 0 sama capture jam-nya itu 0. Ini buat ngereset supaya balik lagi ke kondisi awal. Ini buat setter dan juga getternya. Selanjutnya ada high score-nya gitu ya, buat informasi si skor pada pemainnya. Di sini yang pastinya kita akan menggunakan nama kolom yang sesuai sama database-nya aja supaya lebih konsisten. Sama yang pasti di sini buat ngeset di totalnya gitu ya, total sama sesuai dengan username-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam jam state-nya. Di sini jam state-nya itu lebih ke mengatur skor dan juga waktu. Di sini bisa kita lihat untuk initial duration-nya itu 60 atau mungkin durasinya gamenya itu 60 detik. Selanjutnya ada current score sama current get count. Itu buat kondisi skor sama jumlah jam yang udah kita ambil. Sama is game over itu buat state-nya apakah dia game over apa enggak, sama time remaining kira-kira sisa waktunya berapa. Untuk game state-nya itu sendiri, di sini ada nilai pada kondisi awal gitu, pada state awal gitu bisa kita bilang. Pertama ada score, ada buat game count-nya juga, sama yang initial duration, sama di sini buat yang game over kita asumsikan bahwa game itu masih game over gitu ya untuk awal-awal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang utility-nya gitu ya. Yang pertama ada reset, add score, increment, decrement, dan udah sih saya getter sama setup. Untuk reset sendiri dia bakal ubah jadi ke nilai awal, add score dia buat nambah score, increment gem count dia buat nambah gem count-nya, sama decrement time dia buat ngitung mundur gitu. Isinya setter dan getter. Sekarang kita akan masuk ke bagian view model, di mana view model ini tuh lebih kepada logika utamanya gitu. Yang pertama di sini ada terkait ukuran frame-nya, ada top area, middle area, sama bottom area. Di sini fungsinya untuk misahin jadi 3 bagian, ada top, middle, sama bottom, yang dimana nanti si playernya itu sendiri hanya bisa bergerak di middle gitu. Selanjutnya ada initial gem count, ini tuh untuk mengatur banyaknya gem yang ada pada gamenya gitu. Jadi misalkan pada gamenya itu ada 10, kita ambil satu jadi 9, nanti dia bakal nge-spawn lagi jadi 10. Dan untuk card positionnya ini untuk membantu perhitungan nanti pada saat animasi memasukkan ke dalam cardnya itu sendiri. Selanjutnya ini ada deklarasi seperti biasa, ada game view model untuk awal-awal gitu ya. Bisa kita lihat pada pemeran utamanya untuk ukurannya kita setnya bagaimana posisi X dan juga Y-nya. Setelah itu ini juga lasso kita inisialisasi awal. Setelah itu di sini juga ada timernya gitu ya. Di sini untuk animasinya sendiri menggunakan timer yang akan dimasukkan ke dalam variable game loop. Setelah itu, di sini kita udah mulai masuk kepada fungsi-fungsinya. Yang pertama ada game start, yang pastinya di kita nge-set username, reset, game state, lasso, dan juga nge-clear animasinya. Setelah itu kita bakal nyimpen si jamnya secara random, sama kita bakal nge-play musik. Nanti kalau misalkan udah, jamnya bakal start. Nanti kalau misalnya untuk stop game, nanti kita nge-set game overnya jadi true, kita nge-stop loopingnya atau si timernya tadi, kita juga nge-stop musiknya, sama kita bakal nge-save current score-nya. Jadi di sini ada logika terkait si fire lasso-nya. Nanti fire lasso-nya ini dia akan mendapatkan inputan berupa mouse gitu ya. Nanti akan dikirim dari view gitu ya. Nanti di sini ada X sama Y-nya seperti biasa. Sama ini buat ngitung sudutnya. Sama kalau misalkan udah dia setnya bakal extending. Setelah itu kita masuk ke yang move player sama aja. Nanti bakal ada inputan dari game view. Dan nanti kalau misalkan lasso-nya diem, kita bisa gerak. Tapi kalau lasso-nya lagi narik, kita nggak bisa gerak. Setelah itu di sini juga bakal direction juga buat gambarnya nanti. Setelah itu kita bakal masuk ke yang intinya ada update game yang pastinya buat si update game ini dia bakal nge-update per frame gitu ya. Karena kayak ini buat nge-update si timernya, ini juga buat nge-update si komponennya, nanti kita buat move gemnya, lasso state sama si update animation dan lain sebagainya. Setelah itu kita bakal masuk ke move gemnya, karena kan nanti si gemnya itu bakal bergerak ya. Nanti ini buat ngegerakinnya, sama ini buat nge-update animationnya yang buat dimasukin ke dalam keranjangnya. Nanti kalau udah, di sini juga jumlah jamnya bakal selalu sama dengan initial jam count karena di sini kalau misalkan udah mulai berkurang maka kita bakal manggil si spawn new jamnya. Di sini kita ada update lasso state-nya, ini buat update aja. Buat lasso extension-nya, ini buat update lasso retraction-nya atau pas udah ngambilnya. Di sini kayak kalau misalkan dia capture-nya gimana, kalau misalkan enggaknya juga gak bisa. Sama ini buat bagian yang animasiinnya gitu ya. Setelah itu kita bakal cek collision with jamnya. Ini tuh buat ngecek terkait lasso-nya ngena ke jamnya apa enggak gitu. Dan nanti dia bakal ngambilnya yang paling depannya gitu. Jadi misalkan
ada 2 gem, nanti kita bakal ngambilnya gem yang paling depannya. Setelah ini buat yang randomly, yang bakal sesuai juga sama initial gem count yang udah tadi, sama ini buat yang nge-spawn new gemnya. Di sini dia kebagi jadi dua ya, ada top sama ada yang bottom. Terus habis itu nanti dia disesuaikan juga sama si lebarnya, sama buat si kecepatan juga bakal di random, fitnya antara satu atau dua gitu. Nanti kalau udah, ini bakal yang interaksi pada database-nya seperti musik, buat musik di menu, musik di gamenya, buat nge-load high score-nya, sama buat save kapan high score-nya. Buat nge-load high score-nya nanti bakal di tabel ini. Terus sisanya setter dan juga get. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam view-nya. Untuk view-nya kita ke menu terlebih dahulu. Di menu sendiri dia ada 3 ya. Di sini ada judul, tabel high score, sama si buat inputannya. Nah, untuk sisanya paling dia hanya di bagian background-nya saja, sama buat di bagian keyframe-nya. Di sini juga ada udah di set juga ya kayak panjang ini berapa dan sebagainya. Sekarang kita yang utama ke gem view-nya. Di gem view-nya itu sendiri dia ada beberapa fungsi. Yang pasti ini constructed biasa. Kita akan nge-set panelnya. Ini ukurannya. Ini buat input listener-nya. Di sini buat yang mouse tadi, buat si lasso-nya. Ini buat yang buat keyboardnya. Di sini aku bisa WASD atau left, right, up, and down. Nanti kalau misalkan space dia bakal ngambilnya yang game stop, stop game sorry. Selanjutnya di sini buat yang buttonnya gitu ya, dia ada try again atau ke menu. Terus habis itu buat sisanya ukuran-ukuran. Sama ini buat yang kalau misalkan menunya ditekan dia bakal balik lagi ke yang menu dan nampilin lagi si Gframe menunya itu sendiri. Nanti kalau udah ini buat yang komponennya, ini kayak seperti biasa, ini ada layernya gitu ya. Setelah itu yang pertama ada backgroundnya, yang pasti ini ngesetnya juga dari aset ya. Terus habis itu ada draw player juga, dia juga dari asetnya. Kalau misalkan dia ke kanan maka kanan, kalau misalkan else dia berarti ke kiri. Habis itu sini ada buat si Jamesnya juga. Ada buat si animated gems-nya yang tadi udah dijelasin, nanti bakal ke game view model sama draw lasso. Di sini buat lasso kita bakal ngeset ketebalannya juga sama si kepala atau si claw-nya. Nanti bakal kita simpan di set. Sama ini buat state-nya juga. Habis itu kita masuk ke draw UI-nya. Nah, buat si draw UI-nya tuh dia ada card buat score dan juga gems-nya, buat durasi sama buat aset kredit. Di sini kita bakal card-nya dulu, gambar card-nya, terus habis itu di sini buat text score jam sama time-nya juga di sini, sama ini posisinya, ini buat kreditnya aja. Terus habis itu ini ada yang overscreen, kalau misalkan dia udah beres gitu, jadi kayak final score-nya berapa, sama times up, sama karisan kayak tadi. Nanti ini buat ngeload image, sebenarnya ini lebih ke try catch aja sih. Ini juga sama. Kurang lebih sebenarnya kayak gitu. Buat si high score model tuh ini sebenarnya buat nge-show di bagian tabelnya aja. Nanti si tabelnya sendiri bakal dimunculin di menu view. Mungkin kalau dari saya sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.